Teman-teman, sebetulnya sungkan saya untuk ikut-ikutan latah ya, membahas masalah ijazah asli atau palsu atau diduga palsu dari Pak Jokowi, karena sudah banyak yang membahas dan bahkan pakar-pakarnya lah. Cuman saya sedikit bingung ya, kenapa pakar-pakar ini sampai segitunya gitu loh, membahas sampai ijazah diverifikasi oleh Polri, itu kan aneh. Sebetulnya yang berkompeten dalam hal ini itu kan UGM sebagai lembaga yang mengeluarkan ijazah. Jadi kalau misalnya ijazah itu tidak sesuai dengan verifikasi mereka, tidak sesuai dengan ya syarat-syarat keaslian, ya standarnya syarat keaslian di UGM, tentunya mereka yang harusnya itu mengatakan bahwa ijazah itu palsu atau benar. Nah, kalau mereka menyampaikan ijazah itu asli, sebetulnya ya sudah, tidak ada masalah. Berarti dalam diri Pak Jokowi itu sudah tidak ada masalah. Nah, permasalahannya sekarang adalah UGM itu ya yang menyatakan keasliannya itu yang harus bertanggung jawab untuk menjelaskan seandainya ada pertanyaan-pertanyaan dari luar. Dan pihak luar tentunya juga ya setelah mendapatkan penjelasan dari UGM, verifikasi dari UGM, sebetulnya sudah selesai gitu kan artinya. Kecuali kalau ijazah itu ternyata palsu atau Pak Jokowi tidak pernah kuliah di UGM. Nah, baru itu dibahas. Kalau UGM melaporkan ke polisi, barulah polisi yang akan menentukan, memverifikasi apakah ada pemalsuan atau tidak, gitu loh. Nah, ini barulah pribadi dari Pak Jokowi sendiri yang bermasalah gitu, karena UGM sendiri tidak pernah mengakui Pak Jokowi itu kuliah di Universitas Gadjah Mada. Tapi kalau Universitas Gadjah Mada sampai setingkat pembantu rektor itu menyampaikan jasanya asli, nah, tentu ini mengundang permasalahan yang besar, karena mereka dalam menyampaikan sesuatu ke publik pasti sudah dipertimbangkan masa-masa, didiskusikan dengan semua semua orang yang berwenang dalam menentukan keaslian atau ketidakaslian ijazah itu. Seperti saya misalnya ya, saya kan di Undip dulu di ekonomi ya. Saya lulus 20 Juli 1991. Di situ ada tertera nama rektor, nama dekan, Prof. Mul dan Pak Suwito. Nah, seandainya dekan saya itu bukan Pak Suwito, mungkin akan segera diketahui, oh itu palsu. Tapi seandainya itu benar-benar Pak Suwito dan rektornya Pak Prof. Mul Prastonoyo dan itu dinyatakan oleh pihak Undip itu asli, ya sudah, berarti saya tidak punya kasus. Dan pihak Undip juga tentu akan membela saya, karena saya memang alumnus mereka atau anggota alumni Undip. Sama juga seperti Pak Jokowi, kalau pihak UGM itu menyatakan bahwa semua asli, ya mereka akan membela Pak Jokowi sebagai salah satu alumnusnya, anggota alumni mereka, kan gitu. Saya kok melihat bahwa akhir-akhir ini banyak kasus yang penting ya, korupsi ribuan triliun, hampir 1.000 triliun dari Pertamina, nikel, kemudian departemen-departemen,
kemudian dari gubernur ya, sampai bahkan sampai lurah pun ada itu korupsi itu semuanya lenyap, semuanya terfokus kepada pembahasan ijazah palsu dan asli ini. Nah, saya curiganya malah justru ya ini sebagai satu peralihan dari kasus-kasus maraknya korupsi yang ada di pemerintahan Pak Jokowi sampai sebelum Pak Jokowi itu ya semuanya lah, semua departemen katanya korupsi, tak ada yang hampir tidak ada yang tidak korupsi gitu loh. Ya ini tentunya sangat memprihatinkan karena apa? Ya Anda bisa lihat sendiri. PHK besar-besaran terjadi, rakyat pun banyak yang nganggur. Kasihan dong. Masa iya sih pemerintah Indonesia tidak bisa menyelesaikan kasus yang sebetulnya tidak terlalu sulit sebetulnya untuk diselesaikan ya. Karena mereka toh sudah tahu akar permasalahannya, root of the problemnya itu mereka sudah tahu. Tentu solusi-solusi langkah-langkah yang harus diambil pun mereka sudah tahu. Nah, saya hanya memohon nih kepada teman-teman dan meminta pada teman-teman, cobalah bersama-sama untuk menyelesaikan kasus ini bersama-sama. Jangan terus berdebat dengan keinginannya sendiri-sendiri, saya benar, mereka salah dan sebagainya. Kalau mereka dan maksud saya kalau orang yang menuntut dan pihak UGM itu atau pihak Pak Jokowi itu mau bekerja sama, sebetulnya tidak sulit kok untuk menyelesaikan masalah ini. Ya semoga aja Indonesia ini makin sejahtera dan dalam menyelesaikan masalah ini lebih mengedepankan penyelesaian yang bisa tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Karena akan berbahaya bila hal-hal seperti ini berlarut-larut sampai diperbesar dengan pengerahan massa dan sebagainya. Saya pikir cobalah mencari solusi yang lebih arif dan bijaksana yang menunjukkan kualitas kita sebagai para cendekiawan lulusan universitas-universitas yang sudah memiliki reputasi nasional dan internasional. Ya, semoga berhasil aja lah. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Hidup Indonesia.